Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada artinya ketetapan atau ketentuan. Qadar artinya perwujudan kehendak. Berarti qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman dahulu. Artinya zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Diri kita belum tercipta, belum terlahirkan, dan juga alam semesta ini belum tercipta. Sedangkan qadar artinya adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sudah terjadi. Sudah terjadi peristiwa, sudah terjadi kejadian. Istilah qada dan qadar bisa dinamakan adalah takdir. Istilah takdir juga bisa dinamakan dengan qada dan qadar. Ini suatu kesamaan. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Kita sebagai orang mukmin wajib untuk meyakini dan wajib untuk mengetahuinya. Bahwa rukun iman yang keenam itu adalah qada dan qadar atau takdir. Beriman kepada qada dan qadar atau takdir berarti percaya serta meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya peristiwa gempa bumi, peristiwa tsunami, peristiwa gunung meletus, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga peristiwa-peristiwa itu bisa menghancurkan rumah-rumah, merobohkan bangunan-bangunan yang bisa menyebabkan kematian manusia di mana-mana. Dan juga ada peristiwa-peristiwa kecelakaan di mana-mana. Ada peristiwa kecelakaan pesawat terbang, ya, yang bisa mengakibatkan kematian seseorang. Itu sudah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Siapa yang bisa mengetahui takdir? Besok ada apa? Ya, kita tidak tahu besok itu ada apa. Ya, peristiwa apa kita tidak tahu. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha merencanakan sebaik-baiknya dengan cara ikhtiar, berusaha, dan berdoa. Maka dalam Islam ada yang mengatakan bahwa ada takdir, namanya takdir mu'alaq dan juga takdir mudrab. Ya, itu semacam kayak macam-macamnya. Ya, ada takdir mu'alaq dan ada tuh
juga takdir mubham. Takdir mu'allaq itu artinya menggantungkan. Tidak sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir mubham itu sudah pasti artinya, ya. Kalau mu'allaq itu adalah artinya menggantungkan. Ya. Kalau mubham, ya, itu artinya sudah pasti. Ya, terus bagaimana itu? Ya, maka ulama membagikan dua takdir semacam itu. Ya. Takdir mu'allaq itu artinya sesuatu yang digantungkan. Ya, maksudnya apa? Yang digantungkan itu maksudnya apa? Mengikut sertakan. Maksudnya mengikut sertakan apa? Bahwa takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Ya, usaha kita, ikhtiar kita, doa kita, nanti Allah akan mengikutinya. Ya. Manusia hanya bisa diberi peran untuk berusaha dan ikhtiar. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pandai, pintar. Kalau ingin pandai, ya belajar, rajin belajar, disiplin waktu, ya. Nah, kalau ingin sehat, ya harus menjaga pola makan, olahraga, dan juga apa? Dan juga menjaga kebersihan kita. Dan sekarang ini kita bukan aja di media saja, bahkan kita dianjurkan oleh pemerintah dan lain sebagainya untuk menjaga kebersihan. Ya, kita dengar kita harus untuk mencuci tangan, ya, memakai masker, dan juga kita untuk distancing dan lain sebagainya. Itu dalam arti apa? Kita dengar di mana-mana, di televisi, bahkan orang tua kalian, bahkan orang tua kita, ya, memberikan anjuran seperti itu. Maksudnya dalam arti kita mengambil bahwa segala sesuatu itu kalau ingin sehat, ya kita harus bersih. Dalam arti apa? Berarti kalau ingin sehat itu adalah sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita agar supaya kita tetap sehat. Ya. Kalau kita sakit, ya kita berobat. Ya. Kalau kita mau sehat, ya kita bagaimana kita agar supaya kita sehat, ya, dengan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, ya kita bagaimana kita bisa menyelamatkannya. Ada binatang buas, bagaimana kita bisa selamat? Ya kita berusaha, berikhtiar, melawan, lari atau gimana, jangan diam dan lain sebagainya. Kita tenggelam di laut, kita pasrah aja, tidak mau berusaha. Ya, makanya kalau kita berusaha sekuat tenaga agar supaya kita selamat, maka Allah akan mengikut sertakan, akan menggantungkan usaha dan ikhtiar kalian, ikhtiar kita. Ya, maka kalau kita uang banyak juga bagaimana? Agar kita bisa minta-minta. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kita menabung, ya, giat bekerja dan lain sebagainya. Nanti akan menjadi uang banyak dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, kalau kita ingin berubah, ya kita harus berubah. Nanti Allah akan merubah kita menjadi lebih baik. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Kalau kabar kita kotor, selamanya itu akan kotor. Kalau kita tidak rubah menjadi bersih, maka akan menjadi bersih. Kalau kita merubahnya menjadi bersih, rumah kita akan selamanya kotor. Kalau kita tidak mau membersihkannya, ya selamanya kotor. Ya kita bersihkannya, nanti akan bersih. Itu namanya takdir
mu'allaq. Takdir mu'allaq itu menggantungkan, Allah akan menggantungkan usaha dan ikhtiar dan doa kita. Ya, doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga kita diberikan keselamatan. Ya, dengan doa itu yang asalnya kita diberikan oleh Allah kecelakaan yang sangat berat, memang sudah ditakdirkan, tapi kita berdoa ya dengan usaha mengantisipasinya dengan baik, nanti akan diringankan, ya, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mu'allaq. Ya. Yang kedua, nah ini takdir mubrang, yang aslinya sudah pasti. Sudah pasti manusia tidak bisa mampu untuk mengubahnya. Sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sudah pasti kalau takdir mubrang ini. Manusia tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Ya. Karena ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya banyak. Lahirnya kita dilahirkan tanggal berapa? Agustus. Yaitu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kematian kita kapan? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kamu pergi kemana? Ke lubang mana? Kalau malaikat Israel sudah menemukan, ya pasti akan dimanapun akan ditemukan oleh malaikat Israel. Ya, kalau sudah waktunya. Ya, api sifatnya panas, yaitu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi berbentuk bulat. Kejadian hari kiamat, ya, kematian itu termasuk kiamat juga. Baik kiamat kecil atau kiamat besar dan sebagainya. Status kita, apa kita laki-laki atau perempuan? Ya. Kalau udah laki-laki berarti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dipasti. Ya. Bagaimana kalau kita fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, makanya itu kembali ke takdir mu'allaq. Kalau mubham itu sudah pasti ya, laki-laki atau perempuan. Di dalam Quran surat Al-A'raf ya, nomor 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, harus bisa baca itu ya. Belajar bisa baca harus bisa. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Ya, kalau waktunya ajal tiba ya tiba. Karena manusia pasti akan merasakan sebuah kematian. Ya, nah itu kematian. Ya, itulah qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik, ya. Bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya, hikmahnya kita beriman kepada qada dan qadar ini, takdir. Yaitu manfaatnya bisa menenangkan jiwa kita. Ya, kita tidak gelisah dan tidak panik, ya. Senantiasa bersikap sabar dan syukur terhadap musibah dan cobaan di sekitar kita maupun diri kita. Menumbuhkan sifat optimis, semangat berusaha dan berdoa supaya menjadi yang terbaik. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, menjauhkan diri dari sifat takabur dan sombong, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan manfaat. Oke? Baik. Kesimpulannya, sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir. Buah dari beriman kepada qada dan qadar adalah berupa ketenangan hati kita. Hati seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa tenang dan tidak akan merasa gelisah dan panik. Ketika dirinya ditimpa suatu cobaan, karena yakin bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati akan menjadikan
hidup kita bahagia. Kalau hidup kita bahagia, jiwa dan raga kita akan menjadi kuat. Dan berpikir kita juga akan menjadi baik dan positif. Cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.